Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan three-way infus dan bagaimana cara menyambungkan three-way dengan infuset dan juga bagaimana cara injeksi di three-way. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep, alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Contoh jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut, kita klik di pencarian yaitu nyeri akut. Kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut. Dan di sini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya. Kemudian juga ada intervensinya. Jadi intervensi yang kita gunakan di sini yang sering digunakan, yang umum, dan kalian juga bisa download atau unduh di sini filenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, lanjut aja. Kita kali ini akan bahas tentang three-way infus karena banyak banget mahasiswa yang masih belum paham mengenai three-way ini dan masih bingung gimana cara berhentiin atau menjalankan cairan infus menggunakan three-way ini. Jadi teman-teman, three-way infus ini memiliki 3 katup, di mana three-way ini digunakan untuk menghubungkan cairan infus dan cairan lainnya ke dalam tubuh melalui saluran infus. Dan three-way infus ini digunakan bagi pasien yang mendapatkan cairan lebih dari satu. Oke teman-teman, jadi ini ada gambar three-way infus di mana ada 3 katup ya. Dan ini bagian yang saya lingkari ini adalah bagian yang akan disambungkan ke aboketnya atau ke infusnya sebagai jalan ke infusnya. Dan kemudian 2 katup yang saya kasih tanda panah ini sebagai jalan untuk menyambungkan cairan infus. Jadi katup ini bisa disambungkan dengan infuset. Dan three-way ini selain memiliki 3 jalan untuk dialirkan cairan, di sini juga memiliki 1 jalan untuk menutup atau sebuah klem untuk memberhentikan aliran cairan. Dan bagian untuk klem atau menutup cairan ini sudah saya kasih tanda panah. Dan di three-way ini ada seperti knob gitu ya buat mutar untuk mengalirkan atau mematikan atau sejenis tuas gitu. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video selanjutnya. Jadi ini adalah infus yang disambungkan dengan extension tube menuju three-way. Jadi three-way itu bisa disambungkan langsung dengan infusnya, bisa juga menggunakan extension tube, jadi seperti gambar ini, agar lebih panjang dan agar tidak mudah terlepas infusnya atau ketarik. Selain dengan extension tube, kita juga bisa menggunakan three-way yang ada pipanya atau biasa kita sebut dengan three-way ekor, seperti gambar ini, dan yang disambungkan ke infusnya yang saya bulatin. Dan kemudian 2 katup three-way ini kita sambungkan menggunakan infuset untuk mengalirkan cairan karena misalnya pasien ini membutuhkan 2 cairan infus. Contoh misalnya pasien ini mendapatkan 2 cairan yaitu aminofusin dan NaCl. Untuk membuat kedua cairan tersebut mengalir, maka posisi three-way-nya harus seperti gambar ini. Bagian three-way yang ada panahnya itu menandakan bahwa cairan dapat jalan. Dan kemudian bagian three-way yang tidak memiliki tuas, ini yang saya lingkari ya. Ini merupakan katup yang tertutup, jadi ini fungsinya untuk menghentikan cairan infus atau menutup cairan infus agar tidak jalan. Jadi agar cairan NaCl dan aminofusin bisa masuk bersama, maka posisi three-way-nya seperti ini. Sehingga cairan dari NaCl bisa mengalir ke jalan infus dan juga aminofusin juga. Kemudian untuk menghentikan cairan NaCl dan aminofusin masuk ke dalam infus, kita bisa putar three-way-nya seperti ini. Jadi three-way yang tidak ada tuasnya itu akan mengarah ke cairan infus yang akan dihentikan atau yang akan diklem. Kemudian jika kita ingin menghentikan cairan aminofusin, maka kita putar three-way yang tidak ada tuasnya itu ke arah aminofusin. Sehingga cairan dari aminofusin tersebut tidak mengalir ke infus. Dan yang jalan hanya NaCl saja. Oke, selanjutnya jika kita ingin menutup cairan NaCl dan menjalankan aminofusin, maka three-way yang tidak ada tuasnya kita arahkan ke NaCl sehingga cairan NaCl tidak bisa mengalir ke arah infus. Dan hanya cairan aminofusin saja yang mengalir ke arah infus.
Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang cara injeksi dengan 3-way infus. Untuk injeksi obat, kita bisa melakukan injeksi di infusnya langsung. Ini yang saya lingkari. Dan jangan lupa untuk menutup 3-way agar obat yang kita masukkan masuk ke dalam pembuluh darah langsung sehingga tidak mengalir ke cairan, misalnya cairan infus NaCl maupun aminofusin. Ini saya lingkari 3-way-nya jadi yang tidak ada tuasnya menghadap ke arah infusnya. Kemudian jika kita ingin memasukkan obat dari 3-way yang dari cairan infus aminofusin, maka kita harus mengeklem cairan NaCl. Jadi arah 3-way yang tidak ada tuasnya mengarah ke arah cairan yang akan diklaim, yaitu NaCl. Kemudian sebaliknya jika kita ingin melakukan injeksi di 3-way yang dari NaCl, maka kita harus menutup dari arah 3-way yang dari aminofusin. Jadi 3-way yang tidak ada tuasnya kita arahkan ke arah yang akan diklaim, yaitu dari arah aminofusin yang akan diklaim, sehingga cairan yang akan diinjeksikan tidak masuk ke cairan aminofusin dan cairan yang akan diinjeksikan langsung masuk ke pembuluh darah. Dan jangan lupa ketika kita menginjeksikan dari selang NaCl, kita jangan lupa untuk mengklem selang NaCl agar obat injeksi yang kita masukkan langsung masuk ke pembuluh darah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.